Hello everybody, welcome to my video. And then for today we're gonna discuss atau we're gonna talk the material in English subject that the title is asking or offering help or services. Jadi pada video kali ini kita akan membahas atau diskusi mengenai materi bahasa Inggris kelas 12 yang berjudul asking and offering helps. Jadi disimak dan diikuti video untuk penjelasannya, dan saya harap nanti bermanfaat untuk Anda video ini. Jadi Anda lebih mengerti, bagi yang belum bisa lebih mengerti ataupun bisa lebih memahami bagaimana cara asking or offering help, bagaimana cara kita menawarkan atau meminta bantuan kepada seseorang. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Asking and offering help, there are two types of expressions. The first one is for formal situations, and then the second one for informal situations. Jadi untuk ekspresinya atau bagaimana cara mengungkapkannya ada dua. Yang pertama adalah formal situasi, bagaimana cara mengungkapkan ekspresinya dalam situasi formal, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengungkapkannya dalam situasi informal. Di setiap submateri atau di setiap submaterinya, yaitu yang pertama adalah offering help or services, kemudian asking help, and then the third one is accepting help, and then the last one is refusing help. There are two types of expressions. Jadi ada dua jenis ekspresi atau ungkapan tergantung dari situasi yang sedang terjadi atau situasi yang sedang Anda hadapi, yaitu formal situations dan informal situations. Dan untuk pengertiannya, so what is the meaning of offering help? Seperti yang Anda ketahui bahwa offering help is a way and an expression to suggest or to offer help to someone who needs it. Jadi offering help itu atau menawarkan bantuan itu adalah ungkapan bagaimana cara Anda mengungkapkan atau menawarkan diri Anda untuk membantu seseorang yang membutuhkan. And then the purpose is to offer assistance. Jadi tujuannya adalah sudah pasti untuk memberikan bantuan. So there are two kinds of offering. The first one is formal offers, and then the second one is informal offers. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa ada dua jenis, ada dua tipe dalam offering helps itu. Ada formal situations atau formal offers, dan the second one is informal offers atau informal situations. Formal offers are used when you talk to someone who are older or whose positions is higher than yours. Jadi ketika Anda berbicara dengan orang yang lebih tua ataupun dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari Anda, sangat disarankan atau bisa diharuskan Anda menggunakan formal situations ya. Itu namanya sopan santun ketika Anda berbicara kepada orang yang lebih tua ataupun jabatannya lebih tinggi dari Anda. Jadi menggunakan formal situations, nanti ungkapan formal situations. And then informal offers are used when you talk to someone close to you. Jadi ketika Anda berbicara dengan orang dekat Anda, ataupun keluarga, ataupun adik, ataupun teman, sahabat, teman sebaya, itu Anda bisa menggunakan informal offers atau menawarkan bantuan secara informal. Nanti bagaimana ungkapannya, apa-apa saja ungkapan ekspresinya, nanti kita akan bahas di halaman berikutnya ataupun di materi berikutnya. Baik, kita langsung saja untuk bahas yang pertama. Jadi materi pertama yang akan kita bahas adalah how to express offering help. Jadi bagaimana cara mengungkapkan untuk menawarkan bantuan kepada seseorang. So for the first expressions is how to offering help.
Jadi untuk ekspresi yang pertama adalah bagaimana cara Anda untuk menawarkan bantuan. As I said before, that offering help is divided into two parts. The first one is formal situations, and then the second one is informal situations. Jadi ada dua ya ekspresinya, yaitu yang pertama adalah dalam situasi formal dan yang kedua adalah dalam situasi informal. For offering helps, untuk formal situations itu yang pertama Anda bisa gunakan may I help you. Kemudian kalau dalam informal situations, can I help you? Kemudian untuk yang kedua, dalam situasi formal untuk menawarkan bantuan, Anda bisa sebutkan may I be of assistance. Kemudian untuk informal situationnya, do you need any help? Kemudian yang ketiga, next one is would you like any help? Itu untuk formal, atau would you need any help? Dan kalau untuk informal situationnya, let me help you. Untuk formal situations yang berikutnya ada is there anything I can do for you? Untuk informalnya ada need some help, kemudian what can I do for you, kemudian how can I help you. Ini untuk ekspresi-ekspresi bagaimana cara Anda untuk menawarkan bantuan ke seseorang, baik dalam situasi formal maupun dalam situasi informal. And then the second expressions atau ungkapan yang kedua adalah bagaimana cara Anda untuk asking for help atau meminta bantuan kepada orang lain. Kalau tadi itu Anda yang menawarkan bantuan, kalau sekarang ungkapannya adalah ketika Anda meminta bantuan ke orang lain. Sama seperti sebelumnya, kita bagi menjadi dua, yaitu formal situations dan informal situations. For asking help, kita bahas dulu untuk yang formal situations. Yang pertama adalah Anda bisa mengungkapkan atau menyampaikan would you help me? Kemudian yang kedua adalah could you help me please? Kemudian yang ketiga itu ada I need some assistance please. Kemudian yang keempat ada could you give me a hand? The next one is could you do me a favor please? Dan yang terakhir adalah could you help me for a second? Jadi ungkapan-ungkapan ini Anda bisa sampaikan ketika Anda meminta bantuan kepada orang lain. Dan biasanya yang digunakan orang-orang adalah yang pertama dan yang kedua. Would you help me dan could you help me please, ini dalam situasi formal atau dalam situasi ketika Anda berbicara kepada orang yang lebih tua atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari Anda. Untuk formal situations. Untuk informalnya bagaimana? Jadi untuk asking help for informal situations, the first one, can you help me please? Kemudian yang kedua adalah can I ask a favor? The third one is can you help me? The fourth one is help me please. Dan I really need your help. Untuk asking help dalam informal situations ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ketika Anda berbicara dengan teman sebaya atau teman dekat Anda, biasanya digunakan adalah yang nomor 1 dan 3 dan 4, 1, 3, 4. Can you help me please? Can you help me? Help me please. Ini ungkapan-ungkapan yang biasa Anda ataupun orang-orang sampaikan kepada teman sebaya atau teman dekat Anda ketika Anda membutuhkan bantuannya. Nah, tadi untuk yang bagian pertama dan bagian kedua adalah bagaimana cara Anda ketika Anda menawarkan bantuan atau Anda meminta bantuan kepada orang lain. Dan untuk yang ketiga dan keempat ini adalah responnya, baik itu responnya dari orang lain ataupun respon Anda sendiri. Misalnya ketika ada orang lain yang ingin menawarkan bantuan ke Anda, bagaimana respon Anda, apakah Anda menerima bantuan tersebut atau menolak bantuan tersebut. Dan begitu pula orang lain ketika Anda misalnya menawarkan bantuan ataupun meminta bantuan, dia apakah menerima bantuan tersebut atau mau membantu atau tidak membantu dan tidak menerima bantuan tersebut. Untuk yang ketiga ini, the third one is how to accepting help. Bagaimana cara Anda ketika Anda ingin menerima bantuan dari orang lain. Dalam situasi formal Anda bisa sampaikan that would be great, thank you so much. Kemudian yang kedua adalah that extremely good of you.
atau that extremely kind of you. Kemudian yang ketiga, Anda bisa sampaikan thank you, it's very kind of you. Kemudian yang keempat, Anda bisa juga sebutkan it is so nice of you, thank you. Jadi keempat ekspresi ini Anda bisa gunakan ketika Anda menerima bantuan dari orang lain dalam situasi formal. Nah, untuk situasi informalnya, Anda bisa sampaikan yang pertama adalah yes please. Misalnya ada teman Anda yang ingin menawarkan bantuan ke Anda. Can I help you? Anda bisa jawab dengan yes please. Atau yang kedua, Anda bisa gunakan yang kedua, yes please, I really appreciate it. And then the third one is yes if you don't mind. Dan yang terakhir adalah just what I needed. Jadi ini adalah respon ketika Anda menerima bantuan dari orang lain. Itu sudah pasti Anda harus meresponnya. Ketika Anda di situasi formal, silahkan gunakan yang formal. Ketika Anda di situasi yang informal, silahkan gunakan yang informal. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai how to offering help, and then the second one is how to asking help, and then the third one is how to accepting help. Jadi sudah kita bahas ataupun saya paparkan tadi mengenai bagaimana cara kita menawarkan bantuan, kemudian yang kedua bagaimana cara kita menerima bantuan, yang kedua adalah bagaimana cara kita meminta bantuan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk menerima bantuan. Dan yang terakhir, jika ada menerima berarti ada situasi ketika Anda menolak bantuan dari orang lain. So how to express refusing help. Jadi bagaimana cara Anda mengungkapkan pernyataan ataupun ungkapan bahwa Anda menolak bantuan itu baik dalam situasi formal maupun situasi informal. The first one is dalam situasi formal. Anda bisa mengungkapkan atau menyampaikan it's very good of you to offer, but I will manage it on my own. Jadi dalam pengertiannya atau bisa kita sampaikan Anda sangat baik sekali sudah menawarkan bantuan, tetapi saya bisa melakukannya sendiri atau saya bisa melaksanakannya sendiri. The second one is I'm very grateful for your offer, but Anda bisa ungkapkan tambahkan ungkapannya sendiri. Saya sangat senang atas penawaran bantuan Anda, tetapi saya bisa pergi sendiri, misalnya seperti itu. But I can go alone misalnya. Atau saya sangat senang atas penawaran bantuan Anda, tetapi saya bisa melakukannya sendiri, seperti itu. Ini untuk formal situation. Dan the next one, the third one is please don't trouble yourself. And then the last one is that extremely kind of you, but Jadi sama seperti sebelumnya, Anda sangat baik sekali, tetapi silahkan Anda tambahkan nanti ketika di situasi yang Anda hadapi, apakah tetapi saya bisa pergi sendiri ataupun tetapi saya bisa mengerjakannya sendiri dan lain sebagainya. Nah, untuk formalnya sudah, sekarang informalnya, how to express refusing help in informal situations. Cara untuk menolak bantuan yang informal ataupun ketika teman Anda menawarkan bantuan paling sering adalah digunakan no thank you, no thanks, ataupun no thank you. Ini yang pertama. And then the second one is don't worry, I can help myself. Jadi ini untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, don't worry, I will do it myself. Dan yang keempat, thanks, but I prefer not bothering you. Kemudian I appreciate it, but I can do it myself. Dan yang terakhir, please don't be bother yourself. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang informal situasi atau informal situations, dan yang paling sering digunakan adalah no thank you atau no thanks. Misalnya, can I help you? No thanks, dan lain sebagainya. Jadi tadi kita sudah bahas atau Anda sudah melihat bagaimana ekspresi-ekspresi ataupun bagaimana ungkapan-ungkapan dalam offering help. Kemudian the second one is how to asking help, and then the third one is how to accepting help. The fourth one atau yang terakhir adalah how to refusing help.
Anda sudah melihat tadi keempat contoh-contoh ekspresinya, baik dalam situasi formal maupun dalam situasi informal. Nah, untuk yang sekarang kita akan melihat ataupun kita akan membaca beberapa contoh dialog ataupun conversation yang di dalam dialog atau conversation ini ada ekspresi-ekspresi baik itu offering, asking, refusing ataupun accepting. Untuk dialog yang pertama ini, this dialogue happens in a mall. Jadi dialog ini terjadi di sebuah mall ya, antara security dan Mr. Brown. Security menyampaikan, "Good afternoon, sir. May I help you?" Kemudian Mr. Brown menjawab, "Yes, please. I cannot find the bookstore. Where is it?" Dibalas lagi oleh security, "The bookstore is on the 3rd floor, sir. It is next to the shoe store." Kemudian Mr. Brown menjawab, "Oh, I see." Security lagi menyampaikan atau menawarkan, "Shall I take you there, sir?" Kemudian jawab oleh Mr. Brown, "I'm very grateful for your offer, but I can go alone. Thank you." Dan dibalas terakhir oleh security-nya, "You're welcome, sir." Nah, dalam dialog yang pertama ini, kita melihat atau ada 4 ekspresi yang bisa Anda baca ya. Yang pertama adalah "May I help you?" Kemudian yang kedua, "Yes, please." Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah "Shall I take you there, sir?" Dan yang terakhir adalah "I'm very grateful for your offer, but I can go alone, thank you." Ini ya. Nah, untuk ekspresi yang pertama ini adalah ekspresi offering help. Jadi security-nya menyampaikan atau menawarkan bantuan kepada Mr. Brown dengan menyampaikan, "May I help you?" Dan ekspresi yang kedua ini adalah respon dari Mr. Brown dengan accepting help, jadi menerima ya, "Yes, please." Dan yang ketiga, ini security-nya kembali menawarkan bantuan atau offering help. "So, shall I take you there, sir?" Maukah saya antar ke sana, Tuan? Dan Mr. Brown responnya lagi dengan refusing help, jadi menolak ya. "I'm very grateful for your offer, but I can go alone, thank you." Saya sangat senang saya sangat berterima kasih atas penawaran bantuan Anda, tetapi saya bisa ke sana sendiri. Terima kasih. Jadi dalam dialog yang pertama ini kita bisa lihat ada 4 ekspresi, yaitu yang 3 ekspresi ya. 4 ekspresi, tetapi termasuk ke dalam 3 yang tadi sudah saya bahas, yaitu yang pertama adalah offering help, kemudian yang kedua adalah accepting help, dan yang ketiga adalah refusing help. Untuk conversation yang kedua, Anda bisa lihat di sini antara Honey and her mom. Jadi dialog yang kedua ini adalah antara Honey dan ibunya. Honey menyampaikan, "Hi mom, what are you doing?" Kemudian ibunya menjawab, "I'm cooking fried banana." Honey lagi bertanya ataupun mengungkapkan kalimatnya, "Can I help you, mom?" Ibunya menjawab, "Yes, please. That will be very lovely. Take a knife on the table." Kemudian Honey menjawab, "Okay, mom. Any more?" Dan ibunya menjawab, "Peel the banana and don't forget slice the banana longwise." Dari Honey menyampaikan, "Yes, mom. I have finished it." Dan ibunya menjawab, "Thank you, my pretty daughter." Pretty daughter ya. Dan Honey pun mengungkapkan kalimat terakhirnya, yaitu you are welcome, mom. Dalam conversation yang kedua ini atau dalam percakapan yang kedua ini, Anda bisa melihat 2 ekspresi, yaitu yang pertama adalah offering help dari Honey, "Can I help you, mom?" Kemudian ekspresi yang kedua adalah dari ibunya, yaitu accepting help, "Yes, please. That will be very lovely." Ini untuk yang percakapan yang kedua ya, ada 2 ekspresi yang ada di dalam percakapan ini. Kemudian untuk next dialogue atau next conversations antara Lita dan Seno. Lita menyampaikan, "Seno, would you like to take a cup for me? It's so hot here." Kemudian Seno menjawab, "I'm sorry Lita, I'm hurried to take my mother to see the doctor." Kemudian Lita juga menjawab, "Oh, okay, no problem."
Dari percakapan ketiga ini, kita bisa melihat dua ekspresi, yaitu yang pertama adalah asking for help, yaitu would you like to take a cab for me, atau maukah kamu mengambilkan topi untuk saya karena di sini sangat panas. Kemudian Seno menjawab, I'm sorry Lita, I'm hurried to take my mother to see the doctor. Jadi Seno refusing permintaannya dari Lita. Sorry Lita, atau saya minta maaf Lita, saya harus buru-buru mengantar ibu saya ke dokter. Ini untuk percakapan yang ketiga, yaitu ada dua ekspresi di sini. Yang pertama adalah asking for help, kemudian yang ekspresi kedua adalah refusing atau penolakan. Untuk percakapan berikutnya, ini antara Dea dan Risa. Dea menyampaikan, have you heard that the due date for the final project is extended? Kemudian Risa, no. Is it true? Dea lagi menjawab, yes. It will be due next month. Kemudian Risa berkata, that's wonderful. I haven't even started yet. Dea lagi menjawab, would you need my help? Kemudian Risa meresponnya, no thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are as busy as I am. Kemudian Dea terakhir menyampaikan, okay, just let me know if you need my help. Di percakapan ini kita bisa melihat dua ekspresi, yaitu yang pertama adalah offering help dari Dea, penawaran bantuan dari Dea, would you need my help? Kemudian yang kedua adalah responnya dari Risa, yaitu refusing help. No thanks, I'll do it as soon as possible. Jadi dia menawarkan bantuan, apakah kamu perlu bantuan? Kemudian Risa menjawab, tidak, terima kasih, saya akan mengerjakannya secepat mungkin atau segera. Ya, saya akan mengerjakannya segera. Dan percakapan yang terakhir, contoh percakapan yang terakhir yaitu antara A dan B. What is that you're cleaning? I accidentally broke a plate. Do you need a hand? Don't worry, I can do it myself. Jadi dari percakapan ini kita bisa melihat ada dua ekspresi. Yang pertama adalah offering help dari A, ingin menawarkan bantuan. Apakah kamu perlu bantuan? Kemudian si B menjawab dengan responnya yang refusing. Don't worry, I can do it myself. Jadi di sini ada dua ekspresi ya. Yang pertama adalah offering help, kemudian yang kedua adalah refusing. Jadi demikian pemaparan ataupun pembahasan kita di video ini tentang materi dari asking and offering help. Saya berharap untuk Anda, bagi yang merasa belum mengerti ataupun masih bingung yang sebelumnya, sebelum menonton video ini, setelah Anda menonton video ini sampai habis, saya harap Anda bisa lebih mengerti kapan Anda menggunakan ekspresi formal, kapan Anda menggunakan ekspresi informal, dan Anda lebih mengerti bagaimana caranya untuk menawarkan bantuan offering help atau menawarkan bantuan, bagaimana caranya untuk asking help atau meminta bantuan, bagaimana caranya untuk menerima bantuan, dan bagaimana caranya untuk menolak bantuan dalam situasi yang sedang Anda hadapi, baik itu formal ataupun informal situation. Jadi nantikan untuk video selanjutnya, karena di video-video berikutnya kita akan membahas materi-materi selanjutnya yang berkaitan dengan bahasa Inggris di kelas 12 maupun bahasa Inggris secara umum. Dan bagi Anda yang masih bingung ataupun memiliki pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silahkan Anda komen di video ini ya. Thank you, and then see you in the next video. Bye.